Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, Sari Yuliati, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar keputusan ekonomi, melainkan juga mencerminkan komitmen moral dan langkah strategis dalam reformasi sistem hukum Indonesia. Sari menegaskan bahwa peningkatan gaji tersebut bukan soal besarannya, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan. Di tengah tuntutan reformasi hukum, keputusan ini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin memperbaiki sistem keadilan dari akarnya, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim. Bagaimana mungkin kita mengharapkan hakim bisa membuat keputusan yang adil jika kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi, ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 14 Juni 2025. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan gaji harus diiringi dengan komitmen tinggi dari para hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian mereka. Hakim harus menjadi teladan dalam aspek moral dan keberanian menegakkan hukum. Ia juga meminta agar Komisi Yudisial lebih aktif dalam mengawasi para hakim. Menurutnya, dengan naiknya gaji, maka pengawasan pun harus diperketat dan melibatkan masyarakat sipil demi transparansi dan akuntabilitas. Sari mengungkapkan bahwa selama hampir 20 tahun terakhir, para hakim terutama di tingkat bawah hidup dalam kondisi minim, tinggal di rumah sewa, dan bergantung pada tunjangan yang kecil. Dengan adanya kenaikan gaji ini, ia berharap akan lahir generasi hakim yang tidak hanya sejahtera secara finansial, tetapi juga bersih dari praktik tidak etis. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam membangun sistem hukum yang adil, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui sistem hukum yang kuat. Kenaikan gaji ini bukan hadiah, melainkan investasi negara dalam keadilan, tutupnya. Kebijakan menaikkan gaji hakim hingga 280% bisa menjadi langkah positif untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, selama disertai dengan pengawasan yang ketat dan transparansi. Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mencoreng wajah hukum Indonesia justru terjadi karena lemahnya integritas dan tekanan ekonomi yang dialami oleh penegak hukum. Namun, menaikkan gaji saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan ini berdampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme dan independensi hakim. Selain itu, peran Komisi Yudisial harus diperkuat sebagai pengawas eksternal, dan publik juga perlu dilibatkan dalam proses kontrol. Kesejahteraan hakim memang penting sebagai prasyarat terciptanya keadilan, tetapi tanpa reformasi menyeluruh dan sistem akuntabilitas yang tegas, gaji besar pun bisa gagal membawa perubahan signifikan. Maka dari itu, kebijakan ini harus dilihat bukan sebagai akhir, melainkan awal dari proses panjang pembenahan sistem hukum di negeri ini. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan. Sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.